warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ighfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini hadis yang kita baca dikutip dari kitab Targhib wa Tarhib yang disusun oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kitab yang disusun oleh Said Alawi, ayah dari Sayyid Muhammad bin Alawi. Kali ini kita masuk kepada hadis tentang mencari rezeki yang halal. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah sahabat yang mulia yang dalam catatan ulama nomor 1 dari sekian banyak sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Dan bahkan dalam 7 besar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah berada pada urutan yang pertama. Jumlah hadis yang diriwayatkannya 5.700-an, hampir 6.000 hadis. Dan lalu banyak yang bertanya, mengapa Abu Hurairah lebih banyak hadisnya daripada Abu Bakar? Ini bukan masalah siapa yang paling banyak hadis, tapi siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu berbeda. Abu Bakar tentu saja hadisnya lebih banyak, tapi kesempatan Abu Bakar mengajarkan hadis kepada umat tidak sebanyak Abu Hurairah. Abu Bakar disibukkan oleh negara, dan hidup Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah itu cuma 2 tahun. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, tentu saja punya hadis yang lebih banyak daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, sedangkan Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Berarti kebersamaan Abu Hurairah dengan Rasulullah sekitar 3-4 tahun saja. Tapi Abu Hurairah adalah ahlu suffah yang tinggal di emperan masjid, dan Abu Hurairah tidak punya pekerjaan, maka setiap majelis Rasulullah dia bisa ikut. Dan Abu Hurairah pasca meninggalnya Rasulullah setiap hari meriwayatkan hadis. Sampai Umar bin Khattab menegur Abu Hurairah, berhentilah kamu meriwayatkan hadis. Mengapa harus berhenti? Karena Abu Hurairah setiap hari meriwayatkan hadis. Menurut Umar bin Khattab, khawatir nanti orang hanya tahu hadis tapi tidak tahu ayat Quran. Maka berhentilah dulu supaya Quran diajarkan, jangan orang ngajar hadis terus. Nah, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu banyak yang meragukan hadis-hadis Abu Hurairah karena mereka berpikir, kenapa Abu Hurairah lebih banyak hadisnya dari sahabat yang lain? Itu jawabannya kurang lebih. Maka Abu Hurairah setiap hari ngajar hadis, meriwayatkan hadis Nabi. Dan Abu Hurairah ini orang lain menunggu Nabi majlis taklim di masjid, dia menunggu Nabi depan pintu. Sehingga Nabi pakai sendal diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi nanti nyegur orang di tengah jalan diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah lebih banyak dia belajarnya begitu. Abu Hurairah di zaman Umar bin Khattab dipindahkan ke Bahrain, lalu menjadi gubernur di Bahrain di akhir hayatnya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ay yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi. Meskipun kalian mengumpulkan kayu bakar lalu kalian ikatkan ke tulang belakang kalian untuk dijual maksudnya. Jadi ada pekerjaan yang paling sedikit gajinya mungkin, yaitu kerjaan ngumpulin kayu bakar, diikat lalu disandangkan ke belakang untuk dijual ke warga-warga. Itu biasanya gajinya kecil dan kerjanya capek. Apalagi di Arab cari kayu bakar tidak semudah di tempat kita. Nah, maka pekerjaan itu paling rumit, mengumpulkan ranting-ranting karena tidak ada kompor di zaman itu.
Tentu saja semua orang kalau masak pakai kayu bakar, ya, maka lakulah dijual ke warga-warga, dan kerjaan itu paling rumit. Kata Rasulullah, kalian memilih pekerjaan itu khairun lahu min ayyas'ala ahadan. Itu jauh lebih baik daripada kalian minta-minta ke orang. Fayu'tiyahu aw yamna'uhu. Kadang orang ngasih, kadang orang tak kasih. Hadis ini berbicara tentang kemuliaan orang yang kerja, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang malas bekerja, sehingga dia tak dapat uang dan lebih suka meminta-minta kepada orang lain, konsumtif, lebih suka membuka telapak tangan daripada bekerja. Hadis ini juga menceritakan tentang bagaimana mulianya orang gigih dalam bekerja. Di hadis lain kata Rasulullah, innallaha yuhibbu ahadukum iza amila ahadukum ayyutqina. Allah suka orang kerja itu tekun, bukan malas-malasan. Maka suatu ketika Rasulullah pernah berjabat tangan dengan salah satu prajurit perangnya. Lalu Rasulullah terkejut karena telapak tangan bapak ini sangat keras, kapalan. Lalu Rasulullah bertanya, bapak kok tangannya keras sekali, kapalan? Ya Rasulullah, saya cari nafkah untuk anak saya. Kerja saya itu mecahin batu. Jadi betapa kuatnya batu itu harus dipecahkan, dipukul, dan batu itu nanti dijual untuk orang bangun rumah dan lain-lain. Maka tangan saya sekeras ini ya Rasulullah. Dicium Rasulullah tangan bapak ini, kata Rasulullah, tangan ini takkan pernah disentuh oleh api neraka. Ini kemuliaan orang kerja. Maka kata Rasulullah SAW, sebaik-baik uang yang dihasilkan itu adalah dari keringat sendiri, bukan meminta-minta. Islam mencerca orang meminta-minta walaupun halal. Maka kadang kalau yang minta-minta tengah jalan itu, yang pakai silver itu apa, kecet itu, saya enggak mau kasih. Kenapa enggak dikasih? Gara-gara kita kasih, dia kebiasaan minta-minta. Padahal dia tak punya cacat, dia sehat, dia anak muda, dia kuat. Seharusnya dia kerja. Lebih baik dia seperti diceritakan Rasulullah tadi. Lebih baik dia cari kayu bakar dijualnya. Lebih baik dicarinya botol-botol plastik dijualnya. Itu jauh lebih mulia daripada dia meminta-minta kepada orang. Hina orang yang minta-minta, kecuali terdesak, karena halal. Minta itu halal, tapi terhina dalam ajaran agama kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kegigihan bekerja itu nilainya ibadah. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, ada orang kerja demi Allah, ada juga orang kerja demi syaitan. Yang kerja demi Allah itu, kata Rasulullah, dia keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya, niat dia memang mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Dia harus nafkahin maknya, dia harus nafkahin dirinya, ada anaknya, ada istrinya. Maka dia rasa itu dia punya kewajiban, ya. Ada kewajiban, makanya dia kerja. Kewajibannya apa? Ada anak, ada istri, mau dikasih makan. Maka kata Rasulullah, orang bekerja seperti ini kerja demi Allah. Maka setiap langkahnya pahala. Sore hari dia pulang kecapean karena kesungguhan yang dia kerja, keletihan dia, berbaring di tempat tidurnya saking capeknya. Maka saat dia berbaring itu diampunkan Allah dosa-dosanya. Tapi karena Allah, ya, kerjanya demi Allah. Karena Rasulullah juga katakan ada orang kerja demi setan. Orang kerja demi setan memang dia prestasinya bagus di dunia kerjanya, di tempat kerjanya prestasinya bagus. Tapi tujuan dia adalah untuk membangga-banggakan diri. Dia ingin kasih tahu orang dia eselonnya sekian, gajinya sekian, anak buahnya sekian, yang hormat dengan dia sekian. Jadi cerita sama dia itu cerita pekerjaan aja. Kerja demi seperti ini, kata Rasulullah, kerja demi syaitan. Maka syarat kerja itu nilainya ibadah ada dua. Satu, karena Allah, mesti mentoknya karena Allah. Maksud mentok karena Allah itu apa? Sasaran akhir kita cari duit itu ya karena Allah. Gambarannya bagaimana? Anak mau istri mau kasih makan. Bukankah anak dan istri kasih makan itu karena perintah Allah? Ya karena perintah Allah nyuruh kasih makan anak istri itu, maka kerjanya demi Allah. Maka ketulusan itu satu syarat terpenuhi. Syarat yang kedua adalah bahwa dalam bekerja itu ada akad. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang beriman, tunaikan janji kalian. Apapun yang kita tanda tangani dalam kontrak kerja kita, wajib kita kerjakan. Orang yang malas bekerja, nilai ibadah dalam kerjanya 0. Tapi orang yang sungguh-sungguh dalam pekerjaan, tidak melihat gajinya, tapi melihat kontrak yang sudah dia tanda tangani, orang seperti itu besar pahalanya dalam dunia kerjanya.
maka dia mulia. Mulianya karena apa? Walaupun dia kategori pangkatnya rendah, dari segi pangkat dia rendah, tapi karena kesungguhan dia menjalankan tugasnya, di mata Allah derajatnya naik tinggi. Dan rendah di mata Allah orang yang pangkatnya tinggi tapi etos kerjanya rendah. Di mata Allah orang ini seperti rendah. Jadi di mata Allah bukan dia sebagai apa di kantornya, tapi segigih apa dia bekerja di kantor, itu menjalankan kewajiban dia. Kalau dia malas, kenapa dia malas? Dihitungnya pekerjaannya dengan gajinya, maka dia malas. Karena pangkat dia rendah, maka dia akan jadi malas. Maka orang seperti ini dia menjual harga dirinya. Maka orang yang betul-betul ibadah dalam pekerjaannya, dia tak memandang gajinya, tapi yang dia pandang adalah kontrak yang mudah dia tanda tangani. Malas-malasan dia karena gajinya kecil, maka orang seperti ini tak dapat pahala. Justru bisa dia mendapatkan dosa, karena tadi Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Maka keluar dari rumah, tujuan kita cari duit sungguh-sungguh, karena ada yang wajib dinafkahi, dan dunia kerja kita sungguh-sungguh meningkatkan etos kerja dan prestasi kita dengan cara sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan aturan. Maka pagi sampai sore 8 jam kita di kantor, setiap detik kita insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.